Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun kumparannya Bang Esot. Cerita ini berjudul Mayat Pengantin. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sri akan menikah. Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali membalikan badan, lalu menghadap kembali ke cermin. Ia tersenyum. Matanya berbinar terharu, lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu. Akhirnya lelaki itu melamarnya. Sebenarnya, Sri sudah minta dilamar setahun lalu. Hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Ia bersabar menunggu tabungan pacarnya. Bahkan ia juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya. Besok adalah hari pernikahannya dengan Putu. Ia harus tampil secantik mungkin. Di hadapannya ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus ia pilih. Sri bingung karena semua kebaya itu bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, meraih smartphone. Sayang, aku bingung pilih kebaya yang mana. Ia mengirim pesan singkat pada Putu. Sesaat kemudian, terlihat tanda di layar smartphone-nya kalau Putu sedang mengetik. Aku paling suka kalau kamu pakai warna biru dan putih yang, jawab Putu. Jempol Sri kembali sibuk mengetik. Ya sudah, aku turutin mau kamu ya. Sri tersenyum. Ia melepas kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Kebaya-kebaya itu kemudian ia bawa keluar kamar. Ia menghampiri Bu Fani, tukang sewa kebaya yang menunggu di ruang tamu. Sudah lama sekali Sri tertarik dengan koleksi kebaya yang disewakan Bu Fani karena desainnya bagus dan elegan. Juga yang terpenting bagi Sri adalah harganya yang murah. Sudah murah masih bisa ditawar pula. Bagaimana? Sudah ada yang cocok? Sudah Bu Fani. Saya ikut apa kata calon suami saya saja. Dia lebih suka warna biru dan putih. Wah, bagus juga itu. Cocok sama kulitmu yang putih. Biasalah, pedagang selalu memuji apapun yang dipilih pelanggannya. Sri tersenyum. Tangannya mengelus-elus kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Ia merogos jumlah uang dari dalam saku celananya, lalu menyerahkan uang tersebut pada Bu Fani. Ini Bu, uang sewanya. Nanti setengahnya saya bayar setelah acara ya Bu. Oh, tak jadi masalah. Semoga nikahnya lancar ya Sri. Bu Fani mengambil uang sewa tersebut. Mengenai Sri, dia adalah anak tunggal. Kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut ia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu semenjak berpacaran dengan Putu, ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Sri berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah upacara ngaben, upacara keramis adat Bali. Saat itu Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah. Sedangkan Sri hanya ikut menyadari saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja, Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya putih, adat Bali, dengan rambut diikat ke belakang, sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita yang sangat manis membuat hati Putu meleleh. Setelah upacara ngaben selesai, Putu tanpa malu mengajak Sri berkenalan, hingga akhirnya kedekatan mereka berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Putu calon suaminya itu dulunya seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang pernah ia lakoni, seperti menjadi penjaga toko di pasar Seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, berjualan buah-buahan, sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Dia nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Betapa tidak, gaji yang Putu dapat lumayan besar.
belum lagi uang tip dari pelanggan. Kematian pengantin. Upacara adat pernikahan digelar. Orang-orang memadati jalan, ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik, sedangkan Putu mengenakan jas putih yang elegan dengan nuansa adat Bali yang khas. Prosesi demi prosesi dilalui dengan sempurna, dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga proses mewidi widana, sebuah prosesi pembersihan diri untuk kedua mempelai. Setelah semua proses selesai, tiba-tiba saja Sri meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu panik melihatnya. Kemudian tubuh Sri lunglai dan jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri mati karena serangan jantung. Sontak saja Putu menangis. Ia tidak menyangka pernikahannya akan jadi seperti ini. Putu duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Ia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil nangis nelangsa. Tapi Sri benar-benar sudah mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga kaku. Malangnya, nasib pengantin baru itu belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tidak diduga-duga. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju. Lebih baik upacara kremasi jenazah Sri diurus oleh mereka, karena Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam. Saat jenazah Sri tiba di rumah Putu, ia membaringkannya di atas tempat tidur. Tubuh yang terbujur kaku itu masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bahkan make up-nya pun belum pudar. Putu, lelaki malang itu, dia tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 8 tahun itu. Sri, kamu tega banget ninggalin aku. Aku sayang sama kamu, Sri. Putu mengelus rambut kekasihnya itu. Kedua matanya sembab. Sampai larut malam, Putu tetap di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak, ia tidur bersama Sri. Malam itulah semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang membuat Putu berpikir di luar nalar akal sehat. Dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang nenek yang wajahnya hitam, kukunya panjang, giginya ompong, dan membawa tongkat kayu. Ia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum padanya, kemudian memberitahu satu hal tentang Sri. Kau masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya, Putu. Nenek itu terkekeh sambil menatap ke arah Putu. Benarkah? Ragu-ragu Putu bertanya. Iya, awetkanlah mayat Sri, lalu amalkan ajian Rancasona ini. Niscaya kekasihmu itu bangkit lagi. Nenek itu terkekeh lagi, terkesan aneh juga menakutkan. Ajian apa itu? Nenek yang duduk di samping Putu menyodorkan selembar daun talas. Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sanskerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana merapalkannya. Sebelum ia sempat menanyakan hal tersebut, nenek misterius itu hilang. Putu seketika tergeragap bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, napasnya tersengal-sengal. Ternyata hari sudah pagi. Cahaya matahari menembus jendela, menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Putu, Nikomang, ibunya Putu, mengetuk pintu kamar. Iya bu, sebentar. Saat hendak membukakan pintu, ia melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sanskerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang ia lihat di mimpinya. Ajaib sekali, pikir Putu. Sebelum ibunya melihat daun itu, buru-buru ia menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben sederhana.
jenazah Sri harus segera kita kremasi. Kamu siap-siap ya, mandi dulu sana. Oh, baik Bu. Tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa diawetkan. Putu tahu mempercayai mimpi adalah hal yang bodoh, namun apa salahnya dicoba. Lagi pula nenek dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun talas yang ada mantranya. Ini berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian, pikir Putu. Ia meraih smartphone-nya lalu mengetik sesuatu. Putu mendekati mayat Sri. Ia mengecup kening Sri itu. Kau akan kubangkitkan sayang, gumam Putu. Sri, kau akan hidup lagi. Bu, aku dapat telepon dari keluarganya Sri di seberang pulau. Mereka mau Sri dikremasi di sana. Jadi aku disuruh untuk mengantarkan jenazahnya. Keluarganya Sri, siapa? Ibunya Putu mengerutkan dahi. Setahu Bapak, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi Putu. Tambah bapaknya Putu. Aku pikir juga seperti itu, tapi ternyata masih ada Pak. Aku kaget, tadi ditelepon sama mereka. Coba kamu telepon lagi mereka, Bapak mau dengar. Bapaknya Putu tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu merogoh telepon genggamnya, lalu menelpon orang tersebut. Halo, ini keluarga Sri yang dari mana ya? Setahu kami, Sri sudah tidak punya keluarga lagi. Oh iya Pak, saya saudara jauhnya dari pihak Bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Sri. Suara lelaki dari seberang telepon terdengar asing. Kamu yang mau mengkremasi jenazah Sri? Iya Pak. Ya sudah, kalau itu maumu. Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang, sekarang cerah kembali. Rencananya berhasil. Ia meminta tolong pada Wayang, teman dekatnya, untuk pura-pura menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga ingin meminjamkan sebuah rumah kosong milik Wayang yang lama tidak ditempati. Awalnya Wayang tidak mau meminjamkannya karena ide Putu terbilang gila, menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi setelah berkali-kali Putu memohon, Wayang akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Putu tahu kalau rumah itu sangat angker. Awalnya dibangun untuk dijadikan kontrakan, tapi setiap ada yang menghuni, pasti diganggu makhluk gaib. Makanya sampai saat ini, rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayang benar-benar tidak habis pikir kalau Putu percaya dengan mimpi. Tapi pertemanan mereka sudah terjalin sejak kecil, dan Wayang tidak tega mendengar Putu memohon-mohon seperti itu. Biar Bapak antar nak. Bapaknya Putu sudah rapi mengenakan batik biru dan celana hitam, hendak mengantarkan jenazah Sri. Oh, tidak usah Pak, perjalanannya jauh sekali, biar Putu sajalah. Wajah Putu kembali tegang. Ia takut bapaknya memaksa ingin ikut mengantar. Kau yakin sanggup sendiri? Iya kok Pak, di pelabuhan sudah ada orang-orang utusan keluarga Sri yang nanti akan bantu saya Pak. Putu berbohong lagi. Untung saja bapaknya Putu mudah percaya. Peti yang berisi jenazah Sri pun dinaikkan ke atas mobil pick-up yang Putu sewa. Sebuah terpal dibentangkan untuk menutupi peti jenazah. Setelah semua dirasa sudah siap, Putu menyuruh sopir untuk berangkat. Ia duduk bersebelahan dengan kursi kemudi di depan. Mobil yang membawa jenazah Sri bergerak ke arah selatan dan masuk ke jalan raya. Setelah beberapa menit di perjalanan, Putu minta agar mobil berbelok ke kiri. Sopir pickup itu mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan, dan sekarang malah berbelok arah. Sebenarnya kita mau kemana Pak Putu? Ikuti saja dulu arahanku, jawab Putu dengan nada dingin.
Mereka tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang, hanya terlihat persawahan. Sopir pickup mulai tambah bingung melihat tempat itu. "Kita di mana ini, Pak?" "Nanti ku beritahu. Sekarang bantu aku mengangkut jenazah Sri ya." Sopir itu nurut saja. Dengan tergopoh-gopoh, mereka menggotong peti jenazah itu, melintasi persawahan. Keringat membasahi wajah mereka, hingga sampailah di sebuah rumah kosong yang terletak tepat menghadap ke persawahan. Di sana hanya berdiri satu rumah saja, kiri kanannya ditumbuhi pohon bambu. Rumah itu terlihat masih kokoh, dengan 2 tiang bulat sebagai penyangga di bagian depan. Lantainya sangat berdebu, kaca jendelanya buram. Ada sebuah kursi yang terbuat dari karet ban di depan rumah itu. Peti jenazah diletakkan di beranda rumah. "Jadi begini, Pak, ini rumahnya keluarga Sri. Besok mereka akan datang menjemput jenazah ini." "Loh, katanya udah ada yang jemput di pelabuhan." Sopir mengerutkan dahi. "Tidak jadi, Pak. Tadi aku dapat pesan dari mereka. Jadinya besok akan dijemput." Walau masih bingung, sopir pickup coba untuk menerima penjelasan Putu. Dan setelah menerima uang, sopir itu pergi. Sengaja Putu menyewa sopir itu dari kota, sehingga dia tidak akan bertemu lagi dengan bapaknya Putu. Dan rencananya tetap aman. Peti jenazah kemudian diseret mendekati pintu. Ia harus menunggu Wayang datang, karena kunci rumahnya masih di tangan Wayang. Putu membuka peti jenazah Sri. Mayat itu tambah pucat saja. Semalam, Putu sudah melulurinya dengan pengawet. Dalam peti itu, Sri masih mengenakan kebaya pengantin lengkap. Putu tersenyum, lalu mengecup kening Sri. "Sri, kau akan hidup lagi." Hari semakin sore, Wayang tidak kunjung datang. Terdengar suara dedaunan bambu menelisik tertiup angin. Mimpi itu datang lagi. Wayang akhirnya datang. Ia adalah seorang lelaki kurus berambut gondrong. Rambutnya diikat ke belakang. Ia mengenakan jaket kupluk warna hitam dan celana jeans biru. Wayang datang sendirian. Ia tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana gila temannya itu. Wajah Wayang terlihat khawatir. Perlahan ia buka peti jenazah Sri. Ia menggelengkan kepala. Masih tidak menyangka kalau temannya sebodoh itu percaya dengan mimpi. "Aku yakin ini tidak akan berhasil, Putu." Wayang berdecak kesal. "Aku harus coba terlebih dahulu, Wai." Putu mengeluarkan selembar daun talas dari dalam tasnya. "Kau lihat ini, nenek dalam mimpiku yang memberikannya." Wayang mengambil daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Dahinya berkerut. "Berapa lama kau akan mengawetkan mayat istrimu?" Putu memalingkan pandangan, terlihat sedang berpikir. "Mungkin sebulan." Jawabnya singkat. "Mungkin, atau lebih, atau sampai Sri hidup lagi." "Kau gila, Putu. Sudahlah, biarkan Sri tenang. Kita kremasi saja. Kau bisa cari wanita lain, Putu." "Aku tidak bisa hidup tanpa Sri. Kau tahu sendiri kan, Wayang. Aku akan buktikan padamu kalau Sri masih bisa hidupkan lagi." "Terserah kau sajalah." Walau Wayang sama sekali tidak yakin Sri bisa bangkit dari kematian, dia tetap menyerahkan kunci rumah itu pada Putu. Ia bahkan membantu temannya menggotong peti jenazah masuk ke dalam rumah. Sudah lama rumah ini tidak ada yang isi. Kau tahu kan kalau rumah ini angker? "Iya, aku tahu. Tapi tak jadi soal. Aku yakin selama tidak macam-macam, mereka tidak akan mengganggu." Debu berserak di mana-mana. Lantainya juga kotor. Dindingnya masih terlihat bersih. Hanya ada sedikit sarang laba-laba saja di setiap sudutnya. Walau sudah lama tidak ada yang isi, peralatan rumah itu terbilang lengkap. Semua ditutup kain putih agar terhindar dari debu. "Putu, kau harus membersihkan rumah ini dulu. Sudah lama rumah ini tidak ditempati. Aku takut ada ular yang masuk ke rumah."
kata Wayang sesaat sebelum pamit pulang. Kau tenang saja Wayang, nanti ku bersihkan. Sekali lagi, aku sangat berterima kasih padamu. Setelah Wayang pulang, Putu menyusuri setiap ruangan rumah itu. Ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dapurnya cukup luas. Putu sempat berpikir, sungguh sayang sekali rumah sebagus ini malah terbengkalai. Di sudut dapur, ia menemukan sebuah sapu dan kain pel. Malam itu Putu sibuk membersihkan ruangan rumah. Untungnya, listrik rumah masih menyala. Kompor gas juga masih berfungsi. Air mengalir deras di kamar mandi. Putu tidak akan kesulitan tinggal di rumah itu. Sri dibaringkan di atas tempat tidur. Ia meluluri mayat itu dengan pengawet. Seketika bau pengawet menyengat, memenuhi ruang kamar. Setelah beres, Putu mengenakan kembali kebaya pakaian Sri, lalu mendandani wajah istrinya itu. Alisnya dipoles lagi, pipinya dibedaki, bibirnya dikasih kincu. Tidak lupa kebayanya disemprot parfum. Setelah itu Putu membaringkan diri di samping Sri. Ia memeluk tubuh wanita itu sambil mencium pipinya. Mimpi itu datang lagi. Seorang nenek yang wajahnya persis seperti yang Putu lihat di mimpinya kemarin mendatangi Putu lagi. Kali ini nenek itu mengajarkan cara mengucapkan mantra yang tertera di daun talas kemarin. Dengan terbata dan pelan-pelan, Putu mengikuti ucapan nenek itu. Kau tanamkan jarum ini di jempol kaki Sri. Nenek tersebut menyodorkan 2 jarum jahit. Putu menerimanya. Lalu apalagi yang harus aku lakukan? Nenek tersebut menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Putu lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan ketika Putu bangun, lengannya sedang menggenggam 2 buah jarum. Ia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan. Besok Putu akan memulainya. Jarum itu ia letakkan di atas meja, dekat tempat tidur Sri. Kembali tubuh Sri dipeluknya erat, dan mata Putu terpejam lagi. Malam kemudian berangsur pagi. Ritual setan. Putu membaur dengan ratusan pengunjung di pasar tradisional yang becek dan bau anyir. Di sekeliling berjajar para pedagang ikan. Mereka berteriak, berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Ada juga yang sibuk memotong ikan, lalu menimbangnya, untuk kemudian diserahkan kepada pembeli. Tukang pikul berlalu lalang membawa bok-bok berisi ikan segar. Sementara Putu masih kebingungan harus berjalan ke arah mana. Ia sedang mencari pedagang ceker ayam. Kata seorang pedagang ikan tongkol, jajaran penjual ayam ada di blok C. Ia diarahkan untuk terus jalan lurus, lalu belok ke kiri. Tapi pedagang ayam itu belum juga ketemu, meski sudah mengikuti arahan. Setelah menanyakannya lagi ke pedagang ikan cumi, akhirnya ia menemukan penjual ceker ayam. 2 kilo ya pak, kata Putu, lalu menyodorkan uang. Buat di sayur sop ya pak, tanya pedagang dengan ramah. Oh, iya sayur sop, jawab Putu sekenanya. Padahal ceker ayam itu akan dijadikan salah satu syarat untuk ritual. Selain ceker ayam, Putu juga membeli tali rafia, lilin, dan kepala kambing. Ia ingat betul perkataan nenek itu. Kepala kambing yang bisa dijadikan media ritual harus berwarna hitam dan bertanduk sempurna. Tidak boleh cacat sedikit pun. Oleh karena itu, Putu cukup kesulitan mencari kepala kambing tersebut. Hal itu membuat Putu terpaksa membeli seekor kambing karena pedagang daging tidak menyediakan kepala kambing utuh. Setelah semuanya dirasa lengkap, ia langsung pulang. Malamnya, Putu mengikat ceker-ceker ayam yang telah dibelinya dengan tali rafia. Ia kemudian menggantungnya di langit-langit kamar. Jendela kamar ditutup, lampu juga ia padamkan. Menyalakan sebuah lilin. Ia lalu mengeluarkan daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta dari dalam tas.
Dengan terbata-bata ia membaca mantra tersebut sembari memejamkan mata. Putu masih ingat betul cara merapalkannya. Setelah dibaca berulang-ulang, tetap tidak ada yang berubah dari mayat Sri. Ia masih terlihat pucat kering dan tidak bergerak sama sekali. Putu tidak putus asa. Ia kembali merapalkan mantra yang sama. Semakin lama, bibirnya semakin cepat mengucapkan mantra yang singkat itu. Selang beberapa menit, tiba-tiba lilin yang berada di hadapannya seketika padam, seperti ada yang meniup. Namun, Putu tetap fokus merapalkan mantra. Matanya masih terpejam. Ia duduk sila. Tangannya diletakkan di atas dengkul. Angin perlahan berembus menggoyangkan puluhan ceker ayam yang bergelantungan. Kepala kambing yang baru tadi sore dipenggal perlahan bergerak. Di bagian pangkal kepala kambing itu masih ada bercak darah. Mata kambing itu tiba-tiba melotot. Ia melayang-layang di atas mayat Sri dengan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba lilin kembali menyala dengan sendirinya. Kepala kambing itu jatuh menggelinding ke lantai. Putu kaget, lalu membuka mata. Bibirnya berhenti merapalkan mantra. Ia melihat Sri yang masih terbaring di atas tempat tidur, seperti sebelumnya. Putu yang sangat heran lalu menggelengkan kepala. Dahinya mengkerut. Ia tidak mengerti kenapa Sri belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang? Seingatnya, semua keperluan ritual sudah lengkap dengan proses yang runtut tanpa satu pun terlewat. Dalam kebingungan itu, Putu lalu beranjak ke dapur. Ia mengambil air minum. Tenggorokannya terasa kering. Ia haus sekali. Namun ketika sedang minum, ia mendengar suara Sri memanggil namanya. Putu. Suara itu terkesan seperti sedang kesakitan. Suara Sri barusan membuat Putu terbatuk-batuk saat minum. Segera ia lari ke kamar. Betapa terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai gelas yang sedang ia pegang tidak terasa jatuh dan pecah berantakan di lantai. Mata Putu melotot, wajahnya pucat, dan kakinya bergetar hebat. Ia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya.